Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u tawi kang kaping 4. Iku malafat khuso kang den taksis apa ma. Khuso kang den taksis apa ma minal kitabi. Bayane minal kitabi nyatane saking Al-Qur'an. Bayane minal kitab nyatane saking Al-Qur'an bisunnati kelawan hadis. Bisunnati kelawan hadis wa huwa utawi bisunnati wa utawi bisunnati iku jaizun unang. Iku jaizun unang khilafan halinulayani. Halinulayani liman khilafan halinulayani liman maring wong mana'ahu kang nyegah sapa man ing sunnah. Liman maring wong mana'ahu kang nyegah sapa man ing sunnah. Wala ngendika sinten Allah ta'ala haliluhul Allah wa unzila ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Wa unzila lan nurunake sinten Allah nurunake sinten Allah ilaika maring sira Muhammad. Ilaika maring sira Muhammad adzikra ing Al-Qur'an. Adzikra ing Al-Qur'an litubayyina supaya mertelaake sapa sira Muhammad. Mertelaake sapa sira Muhammad linnasi maring manungsa. Maing perkara nuzila kang den turunake apa mah ilaihim maring nas. Wawaqi'un lan kang tumiba kathiran klan akeh. Wasawaun lan iku padha uga mutawatiruha utawi tumpa-tumpane sunnah. Mutawatiruha utawi tumpa-tumpane sunnah wa ahaduha lan ahate sunnah. Wa ahaduha lan ahate sunnah. Misalu dzalika utawi sepadane contoh. Misalu dzalika utawi sepadane mengkono-mengkono sunnah. Mengkono-mengkono sunnah. Iku taksisun taksis wa harramar riba. Iku taksisun taksis wa harramar riba. Lafat harramar riba bil araya kelawan bi'araya asabiti kang tetep di hadis sahihaini kelawan hadis sahihain Bukhari Muslim. Wa khurrimat lan ayat khurrimat alaikum al-maitatu wad-damu. Khurrimat dan haramake alaikum ing atase sira kabeh apa al-maitatu batang wad-damu lan getih. Den taksis bihadisin kelawan hadis ukhillat lana maitatani wa damani. Ukhillat den halalake lana maring kita apa maitatani batang loro. Apa maitatani batang loro wa damani lan getih loro. Rupane asamak
rupane as-samaku iwak wal jaradulan walang wal kabidulan ati watihalulan limpo. Rawahu riwayatake ing hadis sinten al hakimu imam hakim wa ibnu majah imam ibnu majah min hadithi ibni amrin saking hadis imam ibni amr marfu'an hale rupa hadis marfu' wal baihaqi lan imam baihaqi anhu saking ibni amrin mauqufan hale hadis mauquf. Wa qala lan ngendika sinten baihaqi ngendikane huwa utai hadis iku fi maknal musnadi tetep ing dalem maknane musnad wa isnadulan utawi sanate hadis iku sahihun sahih wa takhsisu ayatil mawaridi lan naksis piro-piro ayat kang mertelake waris wa takhsisu ayatil mawaridi lan naksis piro-piro ayat kang mertelake waris diwairil qatili kelawan tanpa wong kang mateni wal mukhalifilan wong kang nulayani fitini ing dalam agama al makhudi kang den alap minal ahadithi kang tetep saking pira-pira hadis as-sahihati kang sahih. Al-khamisu ta'i kang kaping 5 iku ma lafat khuso kang den taksis minhu saking kitab atau saking Al-Qur'an ay minal kitab tegese saking Al-Qur'an apa as-sunnatu hadis wa utawi al-khamis ila akhirih iku azizun longko likillatihi krono kidee khamis walam yujad lan ora den temu apa khamis ora den temu illa qaulihi angin dawe Allah angin dawe Allah ta'ala halilur Allah rupane qaulihi hatta yu'tul jizyata sehingga aweh sapa kufar al jizyata ing pajak wa qaulihi ta'ala wa qalilan dawe Allah ta'ala halilul Allah rupane qaulihi wa min aswafiha wa aubariha al ayah wa min aswafiha lan saking pira-pira ulu kasari hayawan wa min aswafiha lan saking pira-pira ulu kasari hayawan ulu atau bulu ya pira-pira ulu kasari hayawan wa aubarihalan ulu aluse hayawan al ayah wa qalihi ta'ala wa qalilan dawi Allah ta'ala rupane wal amilina 'alaiha wal amilina lan pira-pira wong kang nglakokake alaiha ing atase sedekah wa qalihi ta'ala lan dawi Allah ta'ala rupane qaulihi hafidu 'alas sholawati hafidu ngreksa sapa sira kabeh
Hafidhu ngreksa sapa sira kabeh ala sholati ing atase pira-pira salat, ing atase pira-pira salat khusat den taksis, khusat den taksis apa hadil ayatu iki pira-pira ayat arba'ata hadita ing papat pira-pira hadis, ing papat pira-pira hadis. Fal aula mongko utawi ayat kang awal, fal aula mongko utawi ayat kang awal iku khusat den taksis apa aula, iku khusat den taksis apa aula hadis as-sahihain ing hadis sahihain, hadis as-sahihain ing hadis sahihain rupane hadis umirtu an uqatilan nasa, umirtu den perintah sapa ingsun, umirtu den perintah sapa ingsun an uqatila ing nyento merangi sapa ingsun, an uqatila ing nyento merangi sapa ingsun annasa ing menungso, annasa ing menungso hatta yasyadu sehingga padha nekseni sapa nas, hatta yasyadu sehingga padha nekseni sapa nas an ing temen sedune kelakuan, an ing temen sedune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud, iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah angin Allah. Fa innahu mongko temen sedune hadis, fa innahu mongko temen sedune hadis iku amun, iku amun kang umum, iku amun kang umum fiman ing dalem wong, fiman ing dalem wong ada kang nekani sapa man, ada kang nekani sapa man al jizyata ing bayar pajak, al jizyata ing bayar pajak, wafaniyatulan utai kang kaping pindho, utai kang kaping pindho iku khusat den taksis apa thaniyah, den taksis apa thaniyah haditha ma ing hadise hadisa ma ubayyina min hayyin fa huwa mayyitun, hadisa ma ing hadis rupane hadis ma ubayyina ma utawi anggota, ma utawi anggota ubayyina kang den pisah, ubayyina kang den pisah-pisah apa ma, den pisah-pisah apa ma min hayyin saking hayawan kang urip, min hayyin saking hayawan kang urip, bahwa mongko utawi ma iku mayitun batang, bahwa mongko utawi ma iku mayitun batang. Rawahu riwayatake ing hadis sinten al hakimu imam hakim min hadithi Abi Sa'id saking hadis Abi Sa'id waqala waqala lan ngendika sinten hakim, waqala lan ngendika sinten hakim sahihun, sahihun utawi hadis iku sahih, sahihun utawi hadis iku sahihun sahih ala syarati syaikhaini tetep ing atase syarate syaikhaini, tetep ing atase syarate syaikhaini. Wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa Tirmidzi lan Tirmidzi wa hasanahu lan milang-milang hasan ing hadis, wa hasanahu lan milang-milang hasan ing hadis. Failnya di depan ya. Wa hasanahu lan milang-milang hasan sinten Tirmidzi ing hadis, wa hasanahu lan milang-milang hasan sinten Tirmidzi ing hadis min hadithi Abi Waqqad saking hadisnya Imam Abi Waqqad bilafdin kelawan lafat, bilafdin kelawan lafat ma kuti'a minal bahimati wa hiya hayatun fahuwa mayyitun, ma utawi anggota, ma utawi anggota kuti'a kang den tugel apa ma, kuti'a kang den tugel apa ma minal bahimati saking raja kaya, minal bahimati saking raja kaya wahia wahiyalan hale utawi bahimah
Wahiyalan hale utai bahimah iku hayatun urip, fahuwa eh fahuwa mongko utai ma iku mayitun batang, fahuwa mongko utai ma iku mayitun batang, ai kal mayiti tegese kaya mayit, tegese kaya mayit utawa batang, fin najasati ing dalem najise, fin najasati ing dalem najise ma'an nasufa sertane temen setune ulu, ma'an nasufa sertane temen setune ulu wa nahwahu lan sepadane asufa iku tohirun suci, idza juzza ing dalem nalikane den cabut apa asufa, idza juzza ing dalem nalikane den cabut apa asufa fil hayati ing dalem tingkah urip, limtinanillahi krana oleh paringi anugrah sinten Allah, limtinanillahi krana oleh paring anugrah sinten Allah ta'ala halilur Allah bihi kelawan asufa, fil ayati ing dalam ayat. Wa talitulan utai kang kaping telu iku khusat den taksis apa salif, hadisan Nasai ing hadis Imam An-Nasai, hadisan Nasai ing hadis Imam An-Nasai wa ghairuhu lan sakliyane An-Nasai, la takhillu as-sadaqatu ligina, la takhillu ora halal apa as-sadaqatu sadaqah ligina kedue wong kang sugih, fa innal amilah karena teman setune wong kang ngamal, fa innal amilah karena teman setune ngeten fa innal amila karena teman setune amil, iku yakhudu ngalap sapa amil, ma'al gina sertane wong kang sugih, fa innaha karena temen setune sedekah, iku ujratun dadi upah, Rabiulan utawi kang kaping papat iku khusat den taksis apa rabi, an-nahya ing nyegah anis sholati saking salat, fil awqati ing dalam pira-pira wektu, al makruhati kang den makruhake, al-mukharraju kang den riwayatake fi sahihaini ing dalam hadis sahihain, wa ghairihi malan sakliyane sahihain, fa innahu mongko temen setune lafat iku amun kang umum fi sholati ing dalam salat, fi sholatil wakti, piye iku fa innahu amun ngeten, fa innahu mongko temen setune al mukharraju fi sahihain wa ghairihima, fa innahu mongko temen setune
hadis nggih. Fa inna mangko temen sedene hadis ya lafat yang di atas tadi itu iku amun kang umum fis sholati ing dalam salat fis sholati ing dalam salat apa al waktu lafat waktu utawa apa al waktu. Jadi waktu di dalam salat itu masih umum. Waktu yang seperti apa itu masih belum ditaksis. Aidan halimalih Bismillahirrahmanirrahim. Hawanya panas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah ar-rabi'u ma khussa minal kitabi bisunnah wa huwa jaizun khilafan liman mana'ahu. Yang keempat adalah lafaz yang ditaksis yang itu merupakan bagian dari Alkitab atau ayat Al-Qur'an tapi ditaksis menggunakan as-sunnah. Artinya ada lafaz Al-Qur'an yang itu pentaksisannya itu menggunakan hadis. Dan hukum ayat Al-Quran yang ditaksis dengan hadis itu hukumnya jais atau boleh. Khilafan liman mana'ahu. Ya berbeda pendapat orang yang tidak sependapat dengan ya niki hukum niki. Khilafan liman mana'ahu. Ya berbeda dengan orang yang tidak sependapat dengan makhuswa minal kitab bisunnah. Jadi memang ada ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak mungkin bisa ditaksis dengan hadis karena derajatnya mawon ini tidak sama. Antara Al-Quran sama hadis ini jauh lebih tinggi Al-Quran, sedangkan hadis itu ada yang mengatakan bagian dari rangkuman Al-Quran atau yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi yang itu adalah hadis itu juga sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Sehingga untuk derajatnya ada ulama yang mengatakan ini tidak sama, tidak bisa Al-Quran itu ditaksis dengan hadis walaupun sebenarnya kandungan isinya itu ya ada kesesuaian. Ya kan tidak mungkin kan Nabi itu berbohong, kan tidak mungkin. Otomatis yang disampaikan yang itu dijadikan hadis, yang menjadi hadis begitu, itu otomatis semuanya itu atas dasar wahyu, bukan atas dasar dari ya syahwat, maksud saya gitu. Dan tidak mungkin berbohong kata Nabi, sehingga bisa dipastikan sebenarnya memiliki kandungan yang sama. Tapi ada ulama yang tetap mengatakan antara hadis sama Al-Quran ya tidak sama. Jadi ulama yang mengatakan boleh itu menstatuskan hadis dengan Al-Quran memiliki kandungan yang sama. Tapi ulama yang tidak sependapat ya berarti tetap menganggap ini tidak sama. Allah Ta'ala seperti dawuhnya Allah, wa unzila ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad yakni az-dzikra, yakni Al-Qur'an ya dalam rangka litubayyina lin-nas, supaya untuk menunjukkan kepada para manusia apa yang diturunkan oleh Allah. Wa waqi'un katsiran, dan ayat-ayat yang seperti ini itu banyak sekali. Wasawaun mutawatiruha wa ahaduha, sama saja hadis yang mentaksis ayat Al-Quran itu entah hadis yang mutawatir ataupun hadis yang ahad, entah hadisnya itu marfu ataupun hadisnya mauquf. Yang jelas hadis itu mentaksis ayat Al-Quran. Itu menurut pendapat ini ya, itu boleh. Jadi ini tidak tentukan hadisnya yang boleh mentaksis itu harus mutawatir, tidak. Tapi boleh selain mutawatir, entah itu hadis ahad ataupun hadis mauquf ataupun hadis marfu. Mithalu dalika, seperti contoh taksis pada lafaz wa harramar riba. Harramar riba, ini ayat Al-Quran ini sudah
sudah jelas bahwa riba itu sudah pasti diharamkan. Namun di dalam hadis, ya, di dalam hadis itu disebutkan, di dalam hadis Shahihain, bahwa ada dawuhnya Kanjeng Nabi yang mengatakan bahwa be'aroya itu diperbolehkan. Padahal be'aroya itu bagian dari atau termasuk pada ayat haram riba. Tapi karena pentaksisan pada lafaz haram riba itu menggunakan hadis, maka ini yang dijadikan satu pedoman untuk memperbolehkan ayat Al-Quran itu ditaksis dengan hadis. Ya, bil araya atabiti bi hadis Shahihain. Jadi hadisnya Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu ada yang mengatakan bahwa be'aroya itu jaizun, boleh. Maka secara otomatis walaupun be'aroya itu bagian dari riba, berarti haram riba ada kalanya tidak semua riba itu haram. Ya, termasuk adalah aroya. Aroya ini sebenarnya riba, tapi ini oleh Kanjeng Nabi diperbolehkan. Sehingga ditaksis hanya be'aroya yang boleh. Selain aroya yang ada kaitannya dengan riba, itu semuanya haram. Terus ada ayat lagi, hurimat alaikumul maitatu waddam. Allah mengharamkan atas kalian semua, yakni bangkai dan darah. Ini dari lafadznya saja sudah sudah umum. Berarti kan semua bangkai, semua darah, kan kayak gitu. Ternyata dari keumuman lafadz atau ayat Al-Quran ini ditaksis menggunakan hadis yang berbunyi di hadisin ukhillat lana maitatani wadamani. Ada hadis yang mengatakan bahwa telah dihalalkan bagi kalian semua, yakni 2 bangkai dan 2 darah. Apa itu? As-samak, ikan, terus apa tadi? Jarot, belalang, kemudian darah ada 2, al-kabid, hati, dan limpa. Limpa itu ada yang mengatakan jantung, ada yang mengatakan apa? Yang di sampingnya hati itu apa? Yes, pokoknya itu istilahnya namanya limpa. Itu ada yang berpendapat karena derajat hadis itu standar dengan Al-Quran atau ada sisi kesamaannya sehingga boleh. Jadi 2 bangkai, 2 darah itu mentaksis pada lafadz yang pada ayat Al-Quran, yakni al-maitah sama ad-dam. Rawahu al-Hakim wa Ibnu Majah min hadisi Ibnu Amrin marfu'an. Nah niki hadisnya hadis marfu'. Itu telah diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Ibnu Majah, yang itu mendapatkan hadis dari Ibnu Amrin dalam kondisi hadis marfu. Ya, seperti yang kemarin ya, pas waktu ngaji puasaan itu. Jadi perbedaan marfu, perbedaan mauquf itu sebenarnya dari sisi kualitas hadisnya itu ya bisa dipertanggungjawabkan. Cuman karena ada sanad yang tidak sesuai dengan standar aturan sehingga disebut dengan hadis selain sahih. Tapi untuk kandungan hadisnya ini kebanyakan sesuai dengan hadis sahih, cuman karena dalam proses periwayatannya niki ada yang digugurkan atau ada yang tidak disebutkan, dihilangkan dan sebagainya, ini mengakibatkan penamaan status hadis itu menjadi berubah. Tapi kandungannya tetap sama. Wal Baihaqi anhu mauqufan, dan ini juga mendapatkan hadis dari Imam Baihaqi, tapi hadisnya itu statusnya mauquf. Mauquf itu berarti tidak ada kelanjutan gitu. Ya diberhentikan, makanya namanya mauquf. Kemudian waqala Imam Baihaqi mengatakan huwa fi ma'nal musnad. Jadi pada hadis yang itu mentaksis ayat Al-Quran, menurut Imam Baihaqi, bahwa walaupun hadisnya itu mauquf, tapi itu fi ma'nal musnad. Jadi standarnya atau statusnya itu
seakan-akan seperti nyambung. Jadi sanadnya itu nyambung. Jadi itu yang apa ya? Yang mentasheh langsung Imam Baihaqi. Walaupun mendapatkan hadis dalam kondisi mauquf, tapi fi ma'nal musnad. Wa isnaduhu shahihun. Jadi seakan-akan hadisnya ini ku sahih. Ya cuman karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga disebut dengan hadis mauquf ataupun hadis marfu. Terus wa takhsisu ayatil mawarid bi ghairil qatil wal mukhalif fid din al ma'khudi min al ahadits as-sahihah. Dan juga mentaksis beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan waris. Yang berhubungan dengan waris tapi bi ghairil qatil, tanpa menyebutkan orang yang membunuh. Tanpa menyebutkan orang yang membunuh. Jadi tidak ada kaitannya dengan pembunuhan. Karena kan urusan waris itu ya lebih rumit ya. Ya walaupun dalam Al-Qur'an sudah ditentukan, ditetapkan warisan ketika meninggalkan dua anak, laki-laki sama perempuan atau perempuan keduanya, itu kan sudah dibagi semua. Tapi kalau di negara kita itu agak sulit ya. Agak sulit kalau bukan di kalangan pesantren. Kalau di kalangan orang-orang awam itu warisan ya seakan-akan harus adil, artinya adil secara negara. Adil secara negara itu bukan adil secara yang telah dijelaskan dalam Al-Quran gitu ya. Artinya lebih ke akad suluh. Waris yang ditetapkan oleh negara itu lebih ke akad suluh. Ya sebenarnya tidak sesuai, secara syariatnya tetap salah, tapi karena ada akad suluh, ada akad damai gitu ya, mengikhlaskan satu sama lain, ridho, akhirnya ini menjadi boleh. Tapi jika kok tidak ada unsur ridho, tidak ada unsur ikhlas di dalamnya, walaupun telah dibagi menggunakan standar negara, tetap tidak sah secara syar'i. Tapi yo kita hidup di zaman serba instan ya. Jadi maksud saya itu kita hidup di zaman yang serba instan. Ya ojo nopo nggih. Jangan terlalu banyak tuntutan maksud saya gitu. Karena apa? Karena jika kita menuntut hak kita itu mayoritas tidak akan terpenuhi. Apalagi kita menuntut hak kita secara syar'i itu akan sangat sulit sekali. Makanya kita hidup di negara yang hukum ya, negara hukum, negara sosial, dan juga di zaman yang serba instan ini ya kudu akeh sabari maksudnya kayak gitu. Ya nek napa bagian aslinya kok diambil ataupun bahkan seharusnya dapat tapi tidak dapat, yes padha kudu legowo lah ya. Anggap saja itu bukan rezekinya. Ya karena di zaman sekarang itu tidak bisa kita tekan menggunakan syariat secara utuh, itu tidak bisa. Kita harus tetap menggunakan akad suluh atau akad damai untuk tetap bisa menjalankan syariat dengan baik. Terus selanjutnya adalah itu tadi ya, mentaksis beberapa ayat yang menjelaskan tentang waris dengan tanpa menyebutkan orang yang membunuh wal mukhalif, dan juga tidak menyebutkan orang yang berbeda pendapat dalam agama, al ma'khudi minal ahadits as-shahihah, yang itu diambil dari hadis-hadis sahih. Yang pada intinya di yang nomor 4 ini itu bagian pentingnya adalah ketika kok ada hadis yang mentaksis ayat Al-Quran, yang ada pada ayat Al-Quran itu adalah lafaz-lafaz yang umum, maka ini boleh. Satu pendapat boleh. Artinya kita boleh menghukumi Al-Quran menggunakan hadis, gitu loh ya. Oh, Al-Quran itu lafaznya am, lafaznya umum, tapi ada hadis yang mengatakan oh ini ternyata tidak umum, ini ada pentaksisan. Maka satu pendapat mengatakan ini boleh. Berarti yang kita pakai itu adalah hadis yang menjelaskan tentang keumuman ayat Al-Quran itu. Kalau kita fokus di dalam ayat Al-Quran, kalau kita tidak betul-betul melihat apakah ada pentaksisan atau tidak, maka seakan-akan kita akan menganggap bahwa oh ayat Al-Quran, contoh wa harrama riba, semuanya riba itu haram, termasuk
aroya. Dan juga hurrimat alaikum al-maitatu waddam. Semua bangkai itu haram. Semua darah itu haram. Berarti ya termasuk mayatnya manusia juga haram. Ini kita harus belajar pentaksisan di sana. Jadi tidak semua keumuman ayat Al-Quran itu memang menunjukkan keumuman dari makna, dari sisi makna, tidak. Ya memang ada lafadz-lafadz yang umum, ya memang itu diperuntukkan untuk banyak kalangan. Tapi ada kalanya yang tidak. Kita harus mengetahui pentaksisan itu dari referensi lain. Ya, yes pokok maksimal ya hadis itu. Kalau kok pakai ijma lah, ini baru nggak bisa ya. Karena ijma itu akan mengambil hukum itu dari hadis, baru Al-Quran. Tuntutannya kayak gitu. Berarti yang terakhir adalah qiyas. Nah, qiyas itu yang tidak ada di dalam ayat Al-Quran kemudian disamakan dengan ayat Al-Quran dengan beberapa syarat-syarat dan ketentuannya. Terus yang kelima adalah al-khamisu ma khussa minhu ay minal kitabi as-sunnah. Yang kelima adalah lafadz yang umum yang ditaksis dari Al-Quran, yakni hadis. Jadi ada lafadz-lafadz yang dari Al-Quran itu ditaksis, yakni hadisnya. Jadi seakan-akan kebalikan dari yang tadi awal. Namun ketika kok ada hadis yang ditaksis menggunakan ayat Al-Quran, ini jarang sekali terjadi. Kalau yang awal tadi kan Al-Quran ditaksis dengan hadis. Kalau yang ini hadis yang ditaksis dengan Al-Quran. Huwa azizun, ini sangat langka sekali, sangat jarang terjadi, Mas. Likillati, karena sedikitnya bagian yang kelima ini. Ya untuk nopo ya. Ada hadis kok ditaksis dengan Al-Quran ini seakan-akan mustahil terjadi. Karena kan turunnya hadis itu kan ya Al-Quran dulu. Al-Quran dulu baru nanti ada hadis. Jadi dari sisi turunnya saja ini sudah tidak sama. Ya walaupun Al-Quran itu turunnya tidak langsung semua, ya terpisah kayak gitu. Tapi Al-Quran terlebih dahulu baru hadis. Jadi kalau kok ada hadis yang ditaksis dengan Al-Quran, berpotensi turunnya Al-Quran yang terpisah-pisah itu, yakni hadis dulu baru Al-Quran. Namanya taksis itu kan mentaksis lafadz yang umum. Otomatis lebih dulu lafadz yang umum daripada yang taksis. Mana mungkin sudah ada taksis tapi terus lafadznya baru muncul, kan enggak. Secara nalarnya enggak mungkin. Tapi kita juga tidak tahu juga yang dimaksudkan ini karena sangat sedikit sekali, sehingga berpotensi dari turunnya Al-Quran yang terpisah-pisah itu ada beberapa ayat Al-Quran yang lebih dulu hadis. Itu kemungkinan kalau dari sisi runtutannya kayak gitu. Tapi juga karena Allah itu maha kuasa, tidak menutup kemungkinan, dan mungkin saja Allah sudah tahu nanti itu pasti akan ada hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, tapi lafadznya am. Sehingga ketika Allah sudah memastikan itu, Allah menurunkan ayat Al-Quran, tapi dalam posisi sudah mentaksis. Allah mampu. Ini yang harus kita yakini. Nah, kalau masalah akal ya, kalau nalarnya, ya pasti hadis dulu baru Al-Quran. Itu nalarnya. Tapi karena kuasa Allah, tidak mungkin tidak terjadi, dan bisa saja terjadi, maksudnya, ya Allah sudah tahu. Nanti Kanjeng Nabi akan mengucapkan hadis yang umum, sehingga ada Al-Quran yang sudah mentaksisnya sebelum hadis itu diwujudkan. Allah rek, itu Gusti Allah tutup salian ya, makanya ya mohos kabeh lah. Terus likillatihi walam yujad illa qoulihi ta'ala, tidak ditemukan kecuali dawuhnya Allah hatta yu'tul jizyah. Hanya ada pada ayat hatta yu'tul jizyah.
Ini ketika orang-orang kafir itu ingin berakad damai dengan orang-orang muslim, tapi tidak diberikan ruang kecuali dia itu membayar pajak yang statusnya awalnya kafir harbi menjadi kafir dhimmi. Ya karena dia itu ada kontrak dengan orang-orang muslim. Nek saman pingin tak selamat no hartamu sak nyawamu kudu bayar pajak. Tapi nek kok gak gelem yes, ya wassalam ngono ya. Wa qouli ta'ala, dan dawuhnya Allah, wa min aswafiha wa aubariha. Ini kaitannya dengan bulu hewan. Bulu hewan itu ketika nanti telah terpisah dengan anggotanya itu hukumnya bagaimana? Apakah yang terpisah dengan anggota tubuh itu termasuk bulu itu juga najis atau tidak? Niki nanti ada keterangannya. Ayat wa min aswafiha wa aubariha al-ayah. Wa qouli ta'ala wal amilina 'alaiha, dan juga ada ayat lagi wal amilina 'alaiha. yakni orang-orang yang melakukan sedekah. Nanti juga ada pentaksisan menggunakan ayat-ayat yang lain. Terus fal aula yang pertama itu berarti hatta yu'tul jizyah itu belum ya. Wa qouli ta'ala hafidzu 'ala sholawati. Usad hadil ayah arba'at ahadits. Jadi ditaksis dengan 4 hadis. Fal aula fusat hadis as-sahihan umirtu an uqatilan nas. Ya Allah. Tadi ada yang kurang jelas. Yang pertama tadi, yang keempat itu hukumnya boleh, bukan ya. Tadi saya kebalik. Bukan terus dilarang, tidak, tapi ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Terus yang kelima ini itu bukan boleh lagi, tapi memang nyata ada. Jadi tadi saya salah menyampaikan. Yang kelima itu tetap yang mentaksis itu adalah hadis, bukan Al-Quran. Tadi saya kebalik. Berarti yang kelima ini bisa dipastikan bukan boleh lagi, tapi memang ada. Jadi ada berapa ya tadi? Ada 4 hatta yu'tul jizyah, kemudian wa min aswafiha wa abariyat wal amilina 'alaiha, sama hafidzu 'ala sholawat. Ini 4 ayat Al-Qur'an ini ditaksis dengan 4 hadis. Yang pertama, hatta yu'tul jizyah itu ditaksis dengan hadis as-sahih, yakni yang berupa umirtu an uqatilan nas. Hadisnya umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi manusia hatta yasyhadu alla ilaha illallah fa innahu amun fiman atal jizyah. Jadi hadisnya itu Oke, bener tadi awal ya. Kok saya bingung kalian. Bener awal tadi. Jadi hadis yang ditaksis menggunakan ayat Al-Qur'an. Maaf, tadi agak bingung. Wes bener. Yang awal tadi, yang keempat itu berarti sudah benar ya. Al-Quran itu ditaksis menggunakan hadis. Yang kelima itu kebalikannya. Hadis ditaksis dengan Al-Quran. Terus ada hadis yang berbunyi umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yasyhadu, sampai manusia niku bersaksi bahwa Allah ilaha illallah, sampai bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian ditaksis dengan ayat Al-Quran hatta yu'tul jizyah. Nah, ini sudah ditentukan kepada orang-orang kafir. Tapi kalau hadisnya itu kan lafadznya anas ya, lafadznya anas manusia, tapi terus ditaksis menggunakan ayat Al-Quran hatta yu'tu. Di sana ada bau jamak, yakni yang berupa atau isinya adalah orang-orang kafir. Ya, terus ngoten. Kemudian wasannya yang kedua, khusat hadis sama ubayyin min hayyin fa huwa mayyitun. Ada yang kedua, ayat Al-Quran yang berupa wa min aswafiha wa aubariha. Bagaimana kondisi bulunya hewan yang terpisah dengan anggota tubuhnya? Ini kan sudah jelas ya. Kemudian ada hadis yang berupa ma ubayyin min hayyin fa huwa mayyitun. Anggota yang terpisah dari hewan yang hidup itu disebut dengan mayit.
atau bangkai. Tapi di sini ada pentaksisan, yakni wa min aswafiha. Bulu itu juga bagian dari anggota tubuh. Ketika terpisah, ternyata itu bahwa tohirun. Nah gitu ya, bahwa tohirun itu ditaksis. Tapi hadisnya itu ma'ubayina, anggota tubuh yang terpisah dari anggota tubuh. Ada anggota yang terpisah dari tubuhnya, itu disebut dengan bangkai. Ya ternyata wa min aswafiha itu taksis dari mayitun. Jadi pentaksisan menggunakan ayat Al-Quran. Bulu itu bahwa tohirun, walaupun ketika hayawannya itu masih hidup. Tapi kalau mati ya tetap sama nanti hukumnya. Rawahu al-Hakim min hadis si Abi Sa'id. Wa qala Shafiqun. Nah, menurut Imam Hakim, hadis ma ubayyina min hayyin fa mayitun itu sahih. Ya, ini beda riwayatnya. Ada riwayatnya masing-masing. Terus Abu Dawud, Tirmidzi, wa hasanahu, dan juga Imam Tirmidzi menganggap hadis itu adalah hadis hasan. Jadi tidak ada kemungkinan dhaifnya. Min hadis Abi Waqqas dengan lafaz ma kuti aminal bahimah wa ya hayatun fa huwa mayyitun. Ini juga memperkuat hadis yang mengatakan bahwa ada anggota yang terpisah dari tubuhnya, ketika kok tubuhnya itu kok hidup, maka disebut dengan bangkai. Yang tidur dibangunkan. Yang tidur dibangunkan. Aikal mayyit distatuskan seperti bangkai. Berarti secara otomatis hadisnya niku mengatakan opo wae, ya, apa saja yang terpisah dari anggota tubuh yang hidup ini najis, ya. Aikal mayyit fin najasah. Namun ma'an nasufa wa nahwahu tahirun. Ya kan, tetapi bulu itu ketika terpisah dari anggota tubuhnya, idza juzza fil hayati, ketika kok hewannya itu masih hidup, maka itu tahirun. Berarti ayat Al-Qur'an ini mentaksis dari hadis yang umum tadi. Apakah itu semuanya? Oh ternyata tidak. Ya ini ya termasuk yang tidak itu adalah bulu. Alasannya apa? Limtinanillah bi fil ayat. Karena itu bagian dari anugerah Allah bahwa bulu itu ya istimewa, sehingga dikecualikan. Hanya bulu saja. Catatannya ketika masih hidup. Makanya nek sing senengane dolanan kucing, ketika kok ada bulu yang nempel, kalau kok secara fikhiyah itu juga ada potensi najis. Karena bulu yang terpisah itu ada kalanya membawa daging, ya, membawa bagian dari tubuhnya, kecuali kalau bulu yang terputus atau apa ya, tugel nih, buatan kecabut. Nek kecabut niku ketika kok fikih ya, itu ketika kok berpotensi ada daging sing katut, lah niki bagian dari maitah. Tapi nek semisal ulune tok, lah niki kalau dari apa pentaksisan ini tidak najis. Nah ini hati-hati yo. Ya ndak hanya kucing mawon ya, semua hewan ya. Yang jelas dari hadisnya sudah jelas ketika kok ada anggota tubuh yang terpisah dari badannya niku maitah, kecuali bulu. Berarti bulu yang tidak ada apa tidak membawa daging niku. Tapi nek ulune tok iku tahirun. Terus yang ketiga, hadis ayat Al-Qur'an yang berbunyi wal amilina 'alaiha, itu ditaksis dengan hadisnya Imam An-Nasa'i, la takhillu as-sadaqah ligina. Wal amilina 'alaiha. Wal amilina 'alaiha. Jadi termasuk bagian dari mustahikuz zakat adalah orang-orang yang amil. Ya, amil itu ya ada perbedaan pemahaman ya. Amil itu ya yang betul-betul diangkat oleh negara atau pemerintah. Tapi kalau yang di desa-desa itu bukan amil. Sehingga ketentuannya ketika kok kita menyalurkan zakat kepada amil yang itu ditunjuk oleh pemerintah, maka kewajiban kita gugur. Atau kita sudah dianggap gugur untuk
melakukan kewajiban itu. Tapi kalau kok dititipkan di masjid-masjid, ya ada pengurusnya biasanya ya, dititipkan seperti itu, ini bukan amil, ini hanya pengurus. Sehingga ketika kita menitipkan, ini kewajiban kita belum gugur sampai zakat kita yang kita titipkan itu telah sampai kepada mustahiq zakat. Nah, termasuk yang mendapatkan atau boleh mendapatkan zakat adalah amil. Yang ketiga ditaksis dari wal amilina 'alaiha dengan ayat la takhillu as-shadaqah lighina. Tidak halal sedekah bagi orang yang kaya. Maksudnya sedekah niki sedekah bukan yang tatawwu tapi sedekah sing wajib. Nek sedekah tatawwu niku ya niku sunnah-sunnah niku sedekah biasa niku. Tapi kalau yang sedekah wajib niku nama lain dari zakat. Zakat itu nama lainnya adalah sedekah wajib. Tapi kalau sedekah tatawwu itu ya sedekah biasa. Sehingga zakat itu tidak halal diperuntukkan untuk orang kaya. Fa innal amil yaqudu ma'al ghina fa innaha ujratun. Karena yang namanya amil itu mengambil bagian itu dari orang kaya. Dan itu bagian dari ujrahnya atau ongkosnya. Jadi kalau kok amil mengambil dari orang miskin, apa yang mau diambil? Kan enggak punya apa-apa. Sehingga ini menjadi pentaksisan bahwa orang-orang yang kaya itu hakikatnya memang tidak berhak mendapatkan zakat. Sehingga kalau orang-orang amil itu juga harus difahami ketika kok ada amil tapi kaya, itu bagaimana? Maka amil yang kaya itu tidak boleh mendapatkan zakat. Karena pada dasarnya amil yang ditunjuk oleh negara itu ya tugasnya adalah menyalurkan zakat. Namun ketika kok jasadnya amil atau manusianya itu orang kaya, maka dia terkena hadis yang disebutkan di sini bahwa orang-orang kaya itu tidak berhak mendapatkan zakat. Yang keempat, yang terakhir adalah khusat an-nahya anis sholat fil awqat al-makruhah al-mukharraj fi sahihain wa ghairihima fa innahu amun fi sholatil waqt. Aidan. Yang terakhir adalah hafidhu ala sholawat. Jadi kita disuruh untuk menjaga sholat 5 waktu. Kemudian pentaksisannya adalah dari hadis ada pencegahan atau ditaksis dengan mencegah dari melakukan sholat di beberapa waktu yang dimakruhkan. Jadi ada waktu-waktu yang memang makruh untuk sholat, seperti kayak sholat ba'da asar, ya. Sholat ba'da asar, terus sholat ba'da subuh, kemudian sholat ketika alas sawa, ya pas jam 12 nunggu ya, pas tidak ada bayang-bayang. Jadi ketika pas istiwa itu juga makruh untuk sholat, harus menunggu masuknya waktu zuhur baru terkena kewajiban sholat. Kemudian waktu-waktu yang dimakruhkan yang lain itu terkait dengan pentaksisan ya, pentaksisan hadis yang ditaksis dengan ayat Al-Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.